Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Harvey York dan yang lainnya sudah tiba di kuil Sike. Selama memasuki tempat itu, maka manik-manik Z sudah menjadi tanggung jawab kuil Aenar. Namun tiba-tiba Wuhei Kawashima muncul dan berhasil merebutnya dari tangan Lennon Shrey. Bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5830 sampai 5834. Chapter 5830. Pada saat yang sama, di sebuah gunung yang terletak di kejauhan, Salem Moreno meletakkan teleskop di tangannya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka akan melihat pejuang genetika yang diubah oleh ilmu genetika AS di outskirt negara H. Aku tidak tahu apakah itu siapa salah satu dari 8 konsorsium besar AS yang telah mencapai outskirt. Setelah mengatakan itu, Salem Moreno mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan dengan ekspresi penuh seni di wajahnya. Conrad Shrey yang berada di sampingnya berkata sambil tersenyum. Kakak, karena ada konsorsium lain yang ikut campur dalam masalah ini, bukankah itu hal yang baik untuk kita? Bagaimanapun, garis keturunan kita berasal dari Chinatown di Amerika Serikat, dan lelaki tua itu juga memiliki hubungan dengan ketua 8 konsorsium besar. Mungkin ada ruang untuk kerjasama bagi kita. Salem Moreno melirik Lenin Monroe dan berkata dengan ringan. Udara dangkal di outskirt tidak bisa menerima begitu banyak naga. Saat guru tiba, apa yang harus dilakukan? Itu adalah menguasai outskirt. Dan kemudian menggunakan outskirt sebagai jembatan untuk menyapu barat laut negara H. Jika orang-orang dari konsorsium lain masuk, guru pasti tidak akan senang. Conrad Shrey dengan serius berkata. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Salem Moreno tersenyum dan berkata. Lanjutkan untuk menonton pertunjukan dan amati apakah ada kesempatan untuk bertindak. Bahkan jika tidak ada kesempatan, setidaknya kamu bisa melihat kekuatan Harvey York yang sebenarnya. Tapi untuk saat ini, di antara banyak orang, yang paling kuat seharusnya adalah Roden Wright itu. Prajurit Gen semua takut kepadanya, dan sepertinya dia bukan orang biasa. Lenin Monroe melengkungkan bibirnya dan berkata, ini hanya Roden Wright. Dia hanya keturunan langsung, dan itu bukan Emery Wright. Salem Moreno melirik Lenin Monroe dan berkata dengan ringan. Pertunjukan besar. Aku khawatir itu belum resmi dimulai. Adegan yang baru saja ditampilkan hanyalah adegan pembuka. 1 jam kemudian, di bawah puncak utama Gunung Suva. Entah sejak kapan, ada awan tebal di langit, dan cuacanya sangat panas, seolah-olah akan turun hujan kapan saja. Harvey York dan rombongannya menghitung waktu pada saat ini. Mereka meninggalkan tempat peristirahatan menuju ke puncak utama Gunung Suva. Kuil Aenar terletak di tengah puncak utama Gunung Suva, hanya di tengah gunung ini dan kedalaman awan tidak diketahui. Namun, dari bawah puncak utama, 1 kilometer ke atas gunung adalah aula kuil Aenar. Selama 3 manik-manik Z dikirim ke aula itu, tujuan kali ini telah tercapai. Di pegunungan Suva saat ini, banyak potongan kain berwarna kuning cerah, merah tua, dan biru tua di kedua sisi jalan mendaki. Potongan kain ini mencicit tertutup angin, mewakili etiket tertinggi agama Buddha. Selain itu, pohon-pohon yang tumbuh bebas juga telah dipangkas secara khusus, dan muncul berbagai simbol yang melambangkan agama Buddha. Semua yang telah dilakukan kuil Aenar adalah untuk menunjukkan kepada dunia betapa besar rasa hormat dan perhatian yang mereka miliki terhadap 3 manik-manik Z yang dibuat oleh leluhur Sekte Bumi. Namun, meskipun lingkungannya bagus, dan tata letaknya megah, tetapi kuil Aenar tidak mengirim biksu untuk menjaga keamanan di sana. Karena saat ini seluruh kuil Aenar, termasuk The Great Wall yang legendaris, sedang melantunkan mantra di Aula Zike. Tujuannya adalah untuk menyambut kedatangan 3 manik-manik Z. Ini adalah etika tertinggi. Oleh karena itu, pada saat ini, keamanan di pintu masuk ke Aula Zike semuanya diatur oleh keluarga Shrey. Dan keluarga Shrey juga menggabungkan kekuatan mereka. Menyebarkan bantuan dari 2 nama keluarga besar klan Serigala di outskirt, 4 suku utama di outskirt, dan 10 keluarga teratas ke 4 sisi. Dapat dikatakan bahwa dengan keamanan seperti itu, bahkan seekor lalat mungkin tidak bisa terbang masuk. Chapter 5831. Hanya saja Harvey York menghela nafas sedikit ketika dia melihat hal semacam ini. Dia khawatir bahwa selain dia dan keluarga Shrey, hanya sedikit orang yang mau benar-benar melihat 3 manik-manik Z yang dikirim ke kuil Aenar. Lagi pula, begitu 3 manik-manik Z memasuki kuil Aenar secara alami berada di puncak badai. Tetapi ini juga berarti bahwa akan lebih sulit bagi orang lain untuk mendapatkan ketiga manik-manik Z ini daripada naik ke langit. Bagaimanapun, meskipun The Great Wall di kuil Aenar adalah seorang vegetarian, kekuatannya tidak memiliki kelembaban. Seorang master seni bela diri yang mundur ketika mengejar jalan kesatuan antara manusia dan alam, bukanlah sesuatu yang bisa dia langgar dengan santai. Belum lagi, kekuatan 2 kuil Buddha Sekte Bumi lainnya hampir sama dengan kuil Aenar. Jika 3 manik-manik Z benar-benar jatuh ke tangan kuil Aenar, masuk akal jika mereka mengundang 2 kuil lainnya untuk menjaganya bukan?
Meskipun pasti akan ada banyak permainan yang berhubungan dengan Buddha, itu juga akan membuat orang-orang seperti Stefan Augustus merasa pusing. Tetapi orang luar tidak peduli, mereka hanya peduli pada satu hal, yaitu, sekali ini terjadi, akan lebih sulit untuk mendapatkan 3 manik-manik Xi daripada pergi ke langit. Karena itu, Harvey York mengerti dengan jelas. Dalam drama besar hari ini, apakah itu benar atau salah? Apakah itu manusia atau hantu? Selain dia dan keluarga Shrey, orang lain tidak ingin melihat manik-manik ini memasuki kuil Aenar sama sekali. Tentu saja, sisi baiknya, setiap kekuatan akan senang melihat pencapaiannya. Harvey York mendesah dalam hatinya sambil mengikuti Lennon Shrey ke pintu masuk gerbang gunung. Jalur gunung kuil Aenar telah ada sejak lama. Belum lagi mobil, bahkan kuda pun tidak bisa melewati tempat ini, dan seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk sampai ke sana. Orang yang bertanggung jawab atas keamanan celah gunung jelas adalah anak dari keluarga Shrey. Setelah melihat Lennon Shrey, dia buru-buru memberi hormat, dan kemudian membiarkan Lennon Shrey, Harvey York dan rombongannya pergi. Segera, sekelompok orang berjalan di jalur gunung. Melihat pintu masuk ke gunung dengan satu tang di 10 langkah dan satu tang di 5 langkah, Mandy Zimmer berkata dengan lembut sambil melihat pemandangan ini. Tindakan pencegahan hari ini sangat teliti, aku khawatir tidak ada yang bisa mencegah manik-manik ini masuk kuil Aenar. Selanjutnya, perhatian seluruh Outser pasti akan fokus pada kuil Aenar. Awalnya karena adanya perayaan, kuil Aenar telah menarik perhatian semua pihak. Sekarang sepertinya kita akan melakukannya lagi. Ketika secara resmi diadakan, aku khawatir situasinya benar-benar terkonsentrasi. Harvey York tersenyum dan berkata, dalam permainan besar hari ini, ada banyak permainan di tempat terbuka dan rahasia. Aku khawatir hal-hal ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Misalnya, apakah para master bela diri yang dikirim oleh berbagai pihak untuk membantu keamanan ini benar-benar dapat dipercaya seperti yang terlihat di permukaan? Di antara orang-orang ini, ada 30% atau 50% dari mereka yang bermuka dua. Ketika kita sudah setengah jalan, dan di saat yang tepat, aku khawatir kamu tidak bisa menghentikan mereka. Mandy Zimmer memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian berkata dengan lembut. Meskipun semua kekuatan memiliki mata-mata, mereka bahkan tidak akan dapat melakukan sesuatu yang jelas seperti ini. Itu tidak mungkin kan? Harvey York menghela nafas dan berkata, sejujurnya, aku sangat berharap bahwa hal-hal seperti yang aku katakan, hanya tebakan saja. Memaksa Colby Thompson, dia tidak akan begitu bodoh. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Selama berbicara, Harvey York tiba-tiba merasakan sedikit kejutan di tangannya, sebuah pesan masuk. Chapter 5832. Harvey York dengan santai membuka teleponnya dan meliriknya. Lalu matanya sedikit menyipit, ini adalah pesan dari Dutch Cop. Begitu dia mulai bertindak sesuai dengan gaya pasukan Kang Pedang, banyak berita dari semua pihak berkumpul di tangan Harvey York dalam waktu singkat. Harvey York berpikir sejenak, dan setelah membalas pesan, dia mengikut Mandy Zimmer ke puncak gunung. Pada saat yang sama, di jalur lain mendaki gunung, Nanako Kawashima mengenakan seragam hitam. Dia sedang mendaki dengan sekelompok orang dengan kecepatan tinggi. Dia dan orang-orang di belakangnya, masing-masing membawa panah suge beracun. Mereka datang untuk manik-manik Xi, jadi apa yang bisa mereka gunakan pada dasarnya adalah senjata mematikan dan beberapa senjata api bergagang pendek. Namun meski begitu, tidak terlalu sulit untuk menghancurkan keluarga Shrey dan rombongannya di saat genting dengan niat yang penuh perhitungan. Dan orang yang memimpin tim adalah Aryan Augustus. Lagi pula, di jalur hutan seperti itu, jika tidak ada orang yang tahu jalan, maka mereka akan tersesat. Segera, mereka tiba di tempat di tengah jalur gerbang gunung. Di tempat ini, hanya memungkinkan satu orang untuk lewat. Jika Harvey York dan rombongannya melewati tempat ini, dan jika mereka menyerangnya dari tempat yang tinggi, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Apakah itu Aryan Augustus atau Kawashima Nanako? Saat senyum licik muncul di wajah mereka. Nanako Kawashima bahkan sedikit kesal, dia sudah memikirkannya, dan dia akan mengambil tindakan sendiri dan memukul Harvey York ke sarang lebah. Namun, hampir pada saat mereka disergap, ada suara langkah kaki kecil di belakang mereka. Aryan Augustus dan Nana Kawashima menyadarinya hampir bersamaan, lalu berbalik dengan cepat. Siapa? Aku Ramona Klein. Aku telah melihat Tuan Aryan Augustus, dan Nona Kawashima. Ramona Klein, yang memimpin, perlahan menyeka senjata api di tangannya, dan pada saat yang sama memasang larasnya dengan ringan. Tuan Muda York baru saja datang untuk memberi perintah. Dia dan saudara ipar jarang berkencan dan mereka jarang mengobrol dengan baik. Jadi, sebelum dia tiba di Aula Sike, dia tidak ingin siapapun merusak suasana hatinya yang baik antara dia dan saudara ipar. Selain itu, karena ketiga manik-manik Xi ini diberikan ke kuil Aenar, maka kuil Aenar harus mengambilnya. Kalian berdua, mengerti maksudku? Wajah keduanya langsung jelek. Pada saat yang sama, Harvey York dan rombongannya telah melintasi langit, dan Mandy Zimmer yang berjalan di depan Harvey York, tiba-tiba menoleh sedikit dan berkata,
Tuan Muda York, apakah kamu mendengarnya? Suara? Tidak ada. Harvey York tersenyum. Kita berada jauh di dalam pegunungan, dan kadang-kadang akan ada serangga dan burung berkicau. Itu normal. Mandy Zimmer memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi keluarga serai yang memimpin saat ini semakin cepat melangkah. Setengah jam kemudian, Harvey York dan rombongannya datang tiba di alun-alun besar di depan Aula Sike tanpa hambatan. Di tempat ini, telah lama menunggu petinggi dari 3 lingkaran kelas atas di Outskirt. Bagaimanapun, masuknya India ke kuil Aenar pada awalnya merupakan peristiwa yang sangat penting. Kemunculan orang-orang bertubuh besar ini membuat para pengawal segera melindungi Lennon Srey. Keluarga Srey masih dijaga ketat dan tiba-tiba menjadi penuh celah. Chapter 5833. Harvey York sedikit menyipit dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke Aula Sike yang berjarak 100 meter dengan penuh minat. Pada saat ini, di Aula Sike, Stefan Augustus dan sekelompok biksu dari kuil Aenar sedang melantunkan kitab suci, yang membuat seluruh Aula Sike penuh dengan kekhusyuan. Saat merasakan kehadiran Harvey York dan rombongannya, kelopak mata Stefan Augustus yang melantunkan mantra tampak sedikit melompat. Namun dia segera kembali normal. Menarik. Harvey York tersenyum ke arah itu. Mandy Zimmer bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey York, apa yang menarik? Harvey York tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki banyak pengetahuan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat begitu banyak biksu melantunkan sutra bersama-sama. Namun, aku ingin tahu pada saat ini, jika pada saat ini, seseorang memperebutkan manik-manik Z, apakah para biksu kuil Aenar akan mengambil tindakan? Sebelum Mandy Zimmer dapat berbicara, Julie Augustus di samping sudah berkata dengan dingin. Kamu, jangan menganggap ketidaktahuanmu sebagai keberanian sepanjang hari. Sekarang Stefan Augustus dan yang lainnya sedang melafalkan 100.000 sutra naga. Sebelum pembacaan selesai, jika seseorang bertindak atau bahkan jika seseorang akan melenyapkan mereka, mereka tidak akan melawan. Benarkah? Harvey York mengangkat bahu. Sepertinya beberapa langkah terakhir tidak begitu mudah untuk dilalui. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, Julie Augustus mencibir. Mungkin seperti ini sebelumnya, tapi jangan lupakan itu. Apakah mereka tidak punya mata dan berani bertindak saat ini? Mereka mencari kematian sendiri. Mendengar ini, ekspresi Roden Wright menjadi lebih tenang, dia mengabaikan Harvey York. Dia memandang ke arah Lennon Srey dan mengangguk sebelum berkata, Penatua Srey, jangan-jangan lewatkan hari baik itu. Baiklah. Lennon Srey tersenyum sedikit, lalu dia memegang mangkuk dan berjalan ke depan. Segera, dia berjalan keluar beberapa puluh meter, dan hanya sekitar 50 meter dari Aula Sike. Mata yang tak terhitung jumlahnya terpusat padanya. Semua orang tahu bahwa begitu mangkuk di tangan Lennon Srey memasuki Aula Sike, kepemilikan 3 manik-manik Z pada prinsipnya sudah menjadi milik kuil Aenar. Bahkan mata Stefan Augustus sedikit berkedut saat ini. Dia tidak mengerti sedikit, bagaimana Lennon Srey dan rombongannya sampai ke Aula Sike tanpa cedera. Mungkinkah aku benar-benar sudah ditipu oleh orang-orang dari negara pulau? Tepat ketika Stefan Augustus hendak mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Wush! Pada saat ini, niat membunuh yang tak terkatakan muncul di alun-alun. Lantai yang terbuat dari batu biru langsung hancur pada saat ini, dan sesosok bergegas keluar dari sana. Orang itu adalah Wuhei Kawashima yang mereka lihat belum lama ini. Tidak ada yang tahu kapan dia mengubur dirinya di lantai. Pada saat ini, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mengarah langsung ke mangkuk yang berada di tangan Lennon Srey. Lennon Srey terkejut dan tidak bisa bereaksi dengan cepat sebelum terbanting ke tanah. Pada saat yang sama, mangkuk di tangannya juga jatuh ke tangan petarung genetik itu. Kakek. Arya Srey berkata tanpa sadar. Ekspresi Ernie Srey berubah saat ini. Seseorang, cepat dan ambil kembali manik Z itu. Saat kata-kata jatuh, sekelompok besar pengawal dari keluarga Srey bergegas keluar pada saat ini. Bajing, kamu sangat tidak menghormatiku. Pada saat ini, Roden Wright yang berdiri di samping Lennon Srey juga bereaksi. Chapter 5834. Apakah kamu tidak takut aku akan menamparmu sampai mati ketika aku sedang marah? Roden Wright menggerakkan langkahnya, langsung menghalangi jalan ejaum genetik Wuhei Kawashima. Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan mangkuk di tanganmu. Kamu juga harus dengan hormat meminta maaf kepada Penatua Srey. Jika tidak, aku akan kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, Roden Wright memiliki ekspresi garang di wajahnya. Fakta bahwa dia sudah menakut orang ini di tempat peristirahatan sebelumnya membuatnya meledak dengan percaya diri. Dia merasa bahwa begitu dia membuka mulutnya, Wuhei Kawashima harus patuh dan langsung berlutut kepadanya. Melihat Roden Wright berbicara seperti ini pada saat kritis ini, sekelompok anggota keluarga Srey semuanya berhenti. Tokoh-tokoh besar di lingkaran kelas atas di Outskirt semua melihat pemandangan ini dengan penuh kekaguman. Bukankah dia adalah putra tertua dari keluarga Wright di Wolsing, Roden Wright?
Dikatakan bahwa selain sebagai putra tertua dari keluarga Wright Wolsing, dia juga seorang murid dari kuil Cronen. Orang yang ada di depannya saat ini adalah pejuang genetik dari Amerika Serikat yang sangat kuat. Dia benar-benar berani memarahinya. Dia sudah ditakut oleh Roden Wright sebelumnya. Mungkin Wuhai Kawashima tidak tahu bahwa Roden Wright bersama Tuan Shrey. Jika tidak, dia tidak akan berani muncul jika dia diberi keberanian untuk seharikan. Julia Augustus memandang dengan gembira. Sosok Roden Wright, adik laki-lakinya, selalu bisa keluar pada saat paling kritis untuk menenangkan situasi. Setelah kejadian hari ini, nama kuil Cronen pasti akan berada di atas kuil Aenar. Wuhai Kawashima mengabaikan keramaian dan hiruk-pikuk di sekitarnya saat ini. Dia tanpa sadar melirik posisi Harvey York, dan setelah melihat bahwa yang terakhir tidak berniat mendekat, dia menyipitkan mata ke Roden Wright dan berkata dengan dingin. Wah, coba katakan lagi. Katakan lagi. Aku memintamu untuk meletakkan manik-manik si dan meminta maaf kepada Tuan Shrey, tidakkah kamu mengerti? Jari Roden Wright hampir menunjuk ke wajah Wuhai Kawashima. Bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Keluarga Shrey dilindungi olehku. Siapapun yang berani membuat masalah dengan keluarga Shrey, maka dia harus berhadapan denganku. Apakah kamu tidak tahu itu? Julia Augustus melangkah maju dengan wajah penuh rasa bangga, sambil menunjuk Wuhai Kawashima. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi adik laki-lakiku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu masih begitu terobsesi dan memaksa adik laki-lakiku untuk mengambil tindakan, aku khawatir hasilnya tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Wuhai Kawashima sedikit terkejut, lalu dia mencibir. Wanita, apakah yang kamu katakan? Apakah kamu pikir aku tidak berani? Julia Augustus tampak cemberut. Jika adik laki-lakiku tidak memberimu kesempatan, kamu akan menjadi mayat sekarang. Plak. Sebelum Julia Augustus selesai berbicara, Wuhai Kawashima langsung menamparkan Julia Augustus hingga jatuh ke tanah. Orang-orang tertegun melihat ini. Julia Augustus adalah kakak perempuan Roden Wright dan Maiden dari kuil Cronen. Dan keduanya saling menyukai dan mungkin sudah berselingkuh. Di bawah premis besar seperti itu, Wuhai Kawashima benar-benar berani menamparkan Julia Augustus di depan Roden Wright. Apakah dia benar-benar ingin mati? Julia Augustus menutupi wajahnya saat ini, seluruh tubuhnya berkedut, dia berkata dengan tajam. Bajing, beraninya kamu menyentuhku. Wajah Roden Wright juga tenggelam. Kamu bajing? Kamu berani menamparkan kakak perempuanku? Kamu benar-benar ingin mati.